Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa seluruh Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu terkait dengan informasi mengenai pengangkatan honorer. Informasinya, sebagaimana dimuat oleh media nasional CNBC Indonesia dengan judul Menteri Pan-RB buka-bukaan nasib honorer terbaru di era Presiden Prabowo. Apa dan bagaimana terkait dengan nasib honorer yang diungkap oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di era pemerintahan Pak Presiden Prabowo? Mari ikuti informasi berikut sampai selesai dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Jakarta, CNBC Indonesia. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Pan-RB) Rini Widantini buka-bukaan mengenai kelanjutan kebijakan alih status tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di era Presiden Prabowo Subianto. Dia menjamin bahwa program penyelamatan tenaga non-ASN itu akan dilanjutkan. Nah, ini merupakan satu hal yang membuat seluruh honorer menjadi semakin bergembira oleh karena nasib honorer ini tidak dibiarkan begitu saja oleh pemerintah. Apalagi di era Pak Presiden Prabowo Subianto, di mana salah satu fokus kerja yang ditangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu untuk menuntaskan dan menyelesaikan persoalan honorer untuk dialih statuskan menjadi aparatur sipil negara, baik dengan status pegawai negeri sipil maupun dengan status P3K atau pegawai pemerintah dan perjanjian kerja. Ini menjadi amanat undang-undang, kata Rini dalam rapat kerja dengan Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Senin 28 Oktober 2024 beberapa waktu yang lalu. Rini sebagai Menteri Pan-RB menuturkan kebijakan alih status ini juga masuk dalam program 100 hari kerja. Ingat Bapak Ibu ya, Menpan RB mengatakan bahwa kebijakan alih status honorer ini masuk dalam program 100 hari kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Menurutnya, kebijakan ini terdiri dari beberapa kegiatan, seperti memperjelas status kepegawaian non-ASN, pemetaan dan intensifikasi, serta mendorong tenaga honorer untuk mengikuti pendaftaran dan seleksi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja di tahun 2024 tahun ini, sebagaimana pendaftaran dan seleksi P3K 2024 tahap pertama sudah selesai dan tahap kedua sedang berjalan. Jadi hal ini beliau mengatakan ini serta melakukan pengangkatan tenaga non ASN di tahun 2024 kata Rini ya. Jadi tentunya sebagaimana programnya, prosedurnya, mekanismenya tentu itulah yang diikuti. Rini berkata, kebijakan alih status ini merupakan kelanjutan dari program yang telah dilakukan sejak era Presiden Joko Widodo. Dia mengatakan pemerintah menjamin untuk menghindarkan terjadinya pemberhentian hubungan kerja atau PHK massal terhadap para tenaga honorer tersebut. Beliau mengatakan kami punya prinsip bahwa arahan dari pemerintah adalah menghindarkan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal, tidak mengurangi pendapatan mereka dan tidak menyebabkan pembengkakan anggaran, ujar Rini.
Widiantini selaku Menteri Pan-RB. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, dari apa yang telah disampaikan oleh Menpan-RB, demikian dengan Menpan-RB sebelumnya Pak Abdullah Azwar Anas yang dilanjutkan oleh Menpan-RB di era Presiden Prabowo, Ibu Rini Widiantini, bahwa mengingat satu dan lain hal, tiga fokus utama ini tentunya itu adalah hal yang perlu dituntaskan oleh pemerintah, apalagi di era Pak Presiden Prabowo yang sempat mengatakan bahwa honorer juga sangat diperhatikan. Nah, tentunya sebagaimana disampaikan oleh Menpan RB ini bahwa salah satu ya untuk memperhatikan para honorer itu dengan dialisatuskan melalui seleksi calon aparatur sipil negara di tahun 2024 tahun ini. Menurut dia, pada tahun 2024, pemerintah telah menetapkan pembukaan formasi calon aparatur sipil negara sebanyak 3,2 juta orang. Tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu ya, jumlahnya 3,2 juta orang. Dia mengatakan formasi calon aparatur sipil negara atau formasi CASN untuk pegawai pemerintah dan perjanjian kerja P3K tahun 2024 tahun ini akan diprioritaskan seluruhnya untuk penyelesaian tenaga honorer. Jadi dengan demikian, ini bukti ke kita bahwa benar-benar pemerintah memperhatikan, bahkan fokus ya, untuk memperhatikan nasib para honorer untuk bisa beralih status menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau ASN P3K tahun 2024 tahun ini. Nah, tentunya ini merupakan satu keberpihakan pemerintah kepada nasib honorer di seluruh Indonesia di berbagai bidang ya. Tentunya ada bidang pendidikan, ada kesehatan, ada teknis, dan bidang lainnya. Jadi Kementerian Pan-RB kata dia akan terus berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara dan lembaga terkait penyelesaian permasalahan honorer ini. Nah, tentunya semua honorer berharap ya bahwa memang program pemerintah untuk menuntaskan honorer bisa berjalan mulus, bisa berjalan sebagaimana harapan. Kiranya semua harapan para honorer bisa terkabul di tahun 2024 tahun ini, paling lama di tahun pertama kepemimpinan Pak Presiden Prabowo Subianto. Jadi, kesimpulannya bahwa honorer 100% diangkat menjadi ASN. Jadi 100% untuk tenaga non-ASN sesuai dengan kesepakatan dengan Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Demikian informasinya. Selamat untuk seluruh honorer yang segera diangkat menjadi ASN dan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja. Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.